Hai, kalian lagi dengerin Garasi Kata Kita. Stay tune terus ya bareng kita. Ya guys, kembali lagi bersama kita berdua yang sangat asik ini ya. Apalagi kalau bukan di channel podcast Garasi Kata Kita. Gimana kabar kalian nih? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Oke, bagus. Wah, ini apa ya? Episode yang keempat. Nah, ini ya 4 ya. Kemarin udah gak kerasnya udah episode 4 loh kan. Iya, betul. Cepat banget ya rasanya ya. Iya. Kita hari ini akan membahas mengenai hal yang ya bisa dibilang ringan tapi bernilai moral juga ya. Iya. Tentang cerita hidup kami. Nah, itu dia judulnya. Tentang kami. Selama ini tuh pasti kan banyak cerita hidup yang berkesan, entah itu yang suka ataupun duka. Tapi aku percaya sih pasti setiap peristiwa itu punya nilai positifnya sendiri-sendiri. Nah, kalau kamu Mantap. Gimana, Wan? Ada itu enggak? Pengalaman hidup yang paling bermakna tuh di yang gimana itu, Wan? Ada cerita? Wah, kalau istilahnya gini ya, kalau hidup aku sih penuh warna. Terus penuh warna lagi. Nah, tapi dari semua cerita itu yang menurut aku berkesan itu perjuangan hidupku sampai detik ini. Nah, gimana sih? Aku itu sebenarnya merupakan korban perundungan. Tahu ya? Perundungan, bullying. Itu waktu sekolah dulu. Misalkan nih, dulu aku tiap pulang sekolah, tiap ke kantin itu pasti ketemu yang pelaku pembulian itu. Dan kalau aku ketemu mereka nih, mereka tuh selalu kayak istilahnya kayak menghina gitu. Ya berbagai macam cara hinaan yang mereka lontarkan ke aku ya, entah ditertawakan tanpa sebab pernah, terus diolok-olok juga pernah, bahkan juga pernah nih pembulian secara fisik, jadi pernah ditonjok, pernah didorong-dorong gitulah. Tapi ya aku bersyukur banget lolos dari masa-masa itu. Kalau waktu SMP itu aku nggak begitu kerasa kalau dibully. Nah waktu SMA, wah itu kerasa banget. Ya mungkin ada beberapa orang yang melihat aku tuh kayak istilahnya culun, cupu, atau nggak keren atau gimana lah, jadinya dibully. Tapi aku bersyukurnya Tuhan itu memberikan kesempatan aku begitu banyak. Puji Tuhannya aku walaupun dibully di sekolah, tapi aku tetap bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah dengan puji Tuhannya baik banget. Itu menurut aku suatu rasa syukur yang sangat tinggi sih. Karena apa? Ya istilahnya gini ya, kalau kamu punya beban mental, kamu dibully selama sekolah, ya pasti ada lah waktu dulu itu kayak aku ngerasa hidupku tuh berguna nggak sih? Memang sih kalau bahas soal bullying itu kan berat ya. Waktu itu sih aku juga nggak tahu kenapa aku dibully sebenarnya. Tapi aku tetap berusaha, tetap sabar. Dan aku waktu dibully itu nggak aku balas sama sekali orangnya. Ya udah aku dihina, diketawain nggak jelas juga, aku diam aja waktu itu. Jujur ya sempet lah ada pikiran mau menyerah dalam hidup gitu. Cuman ketika aku merasa seperti itu, aku mikir lagi, kamu bisa melewati sekolah dengan baik, akhirnya bisa lulus, terus kan itu kayak bukti hidup kamu tuh berharga gitu loh. Jadi ya jangan menyerah dengan keadaan. Aku sih dulu pikirnya gitu. Nah akhirnya selepas SMA lulus, akhirnya kan kuliah nih ya. Di kuliah tuh puji Tuhan sih hidupku mulai berubah. Nah waktu kuliah itu tuh menurutku sih kayak masa peralihan gitu. Dari yang semula dulu sering dibully, akhirnya kuliah mulai banyak teman, punya banyak relasi gitu. Jadi ya intinya sih setiap peristiwa yang membuat kita sedih atau kecewa tuh sebenarnya ada nilai positifnya di balik itu. Tuhan tuh baik banget ya. Kenapa? Meskipun aku berada di posisi yang banyak orang bilang kurang enak, jelas lah ya, dibully, siapa sih yang mau dibully? Nggak ada kan, semua juga pasti mau hidupnya kan, pasti kan semua mau hidupnya tuh baik, lancar gitu. Ya cuma namanya hidup ya, kan penuh lika-liku istilahnya kan. Nah jadi ada aja. Nah itulah yang membuat aku semakin semangat sebenarnya. Karena aku dulu kan dari dulu suka banget ya dunia multimedia kan, kayak MC lah, foto lah, terus bikin berita. Waktu selesai SMA itu aku pernah membuat suatu lomba film bareng teman-teman zaman SMA itu. Dulu masuk tapi nggak menang. Nah, tapi ya itulah proses ya kan. Iya. Nah, jadi aku belajar buat berkarya bareng-bareng teman-teman. Ya,
Terus lulus SMA, masuk kuliah, kuliahnya juga di jurusan yang aku suka gitu loh, ilmu komunikasi kan. Di situ juga belajar tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang lain, terus dunia jurnalistik. Nah di situ aku bisa mengembangkan diriku gitu. Nah terus puncaknya itu bagi aku yang menjadi rasa syukurku itu adalah waktu tahun 2017. Jadi waktu itu aku mencoba lagi buat bikin berita dan aku memasukkannya ke salah satu TV nasional juga waktu itu. Nah, terus di TV itu puji Tuhan keterima. Buat aku sendiri sih kayak suatu rasa pencapaian banget ya. Itu pertama kali karyaku bisa ditayangkan di TV nasional. Puji Tuhan kan. Nah, terus wah pasti kan aku juga makin semangat ya. Nggak cuman berhenti di situ aja kan. Dan puji Tuhan juga satu lagi masuk juga waktu itu. Itulah, dan sampai sekarang tuh aku juga selalu bersyukur karena setiap apa yang menjadi impianku tuh puji Tuhan itu satu-satu bisa tercapai. Itulah yang menurutku paling berkesan selama ini gitu. Jadi intinya walaupun kita mungkin punya pengalaman yang kurang enak, pengalamannya itu benar-benar menyakitkan bagi kita, tapi kita nggak boleh tenggelam dengan keadaan. Karena kita punya kemampuan yang bisa kita asah. Selain kita bisa membuktikan diri pada orang yang menghina kita juga bisa mengembangkan apa yang kita miliki gitu. Selalu berdoa pastinya ya. Kalau usaha kan pasti disertai dengan doa. Ya itulah. Jadi intinya dengan gampang menyerah lah dengan keadaan. Tuhan tuh pasti punya rencana yang indah gitu buat kita. Yes, misalkan betul kita sekali. gagal di dalam satu hal gitu. Ya udah kita jangan stuck gagal di dalam satu hal itu, karena Tuhan pasti telah menyiapkan rencana yang lain yang tentunya yang lebih baik gitu buat diri kita sendiri. Karena Tuhan lebih mengenal kita daripada diri kita mengenal diri kita sendiri gitu loh. Yes. Iya, betul. Intinya itu sih, jangan pernah berhenti mencoba, karena bisa jadi itu hal yang kita coba itu malah jadi kesukaan kita gitu. Iya, betul. Kalau kamu sendiri gimana? Maksudnya ada pengalaman yang dulu mungkin buat kamu sedih atau terpuruk, tapi kamu bisa melewatinya? Apa ya, sedih itu ya itu sih paling pas ya waktu kuliah itu sih kan. Jadi itu ya waktu dulu pertengahan ya, struggling ya, ekonominya lagi agak susah gitu kan. Jadi makanya aku nyari kayak tambahan gitu sih buat kayak kerja gitu. Ya kan itu aku kayak kerja ngajar di ekstrakurikuler dulu di SMP, salah satu SMP lah di Semarang. Ya dan hasilnya juga lumayan sih sebenarnya, puji Tuhannya, dan itu bisa membantu jajanku lah istilahnya, buat jajan sama mungkin kalau ada tugas-tugas dari dosen itu atau uang, nah kan nggak usah minta uang orang tua gitu, pakai uang yang aku hasilin dari ngajar ekstra itu sih. Dan ya sempat sedih juga sih karena semua itu tuh berubah tuh kan, 180 derajat putar langsung. Jadi yang awalnya punya apa-apa tuh jadi nggak punya apa-apa gitu. Dan gua itu ya sedih banget karena ya kalau uang kuliah pun tuh aku dulu sempat nggak megang kan. Jadi ke kampus tuh bener nggak bawa uang gitu. Dan cuma ya paling cuma bawa sisa yang itulah hasil dari kerja gitu. Mungkin ya cuma dikasih 10.000 gitu, itu buat bensin aja ya. Yang paling sedih sih itu sih kalau menurutku itu paling. Jadi kalau mau apa-apa tuh gitu loh rasanya. Jadi betul. Kita pengen makan yang enak nih tapi lagi nggak punya uang gitu kan, ya sedih gitu rasanya. Oke, sip. Ya, aku sih setuju ya, karena kan kita juga cowok. Nah, kita punya tanggung jawab yang lebih di dalam hidup kita. Aku salut sih, karena apa ya? Karena di masa muda ini aja kamu sudah belajar buat menata hidup yang baik gitu. Nah, kalau tadi aku dengar cerita Yudis ya soal ekonomi itu, aku juga pasti pernah, bahkan dengan kondisi yang pandemi seperti ini, aku juga sering kondisi di mana ekonominya terpuruk gitu. Nah, tapi inilah masa-masa di mana kita harus berpegang pada Tuhan. Iya, benar banget. Tuhan itu kan membuat, maksudnya gini, apa yang mustahil bagi manusia itu menjadi hal yang nggak mustahil buat Tuhan. Semua pasti bisa terjadi. Nah, aku juga mengalami hal yang seperti itu selama ini, apalagi selama pandemi ya, itu sungguh pertolongan Tuhan itu nyata banget. Ayolah, jangan pernah berhenti buat berdoa. Karena ya apalagi gitu loh yang bisa kita andalkan selain Tuhan.
Nah, jadi ya kita harus mendekat sama yang pencipta kita gitu loh. Itu sih yang aku pelajari selama ini. Luar biasa sih, maksudnya kan bukti nyata kalau Tuhan itu selalu menyertai anak-anaknya gitu. Jadi guys, buat kalian yang mungkin sekarang merasakan titik bawah dalam kehidupan kalian, terbawah dalam hidup. ya, kita benar-benar mau support kalian. Marilah kita benar-benar merefleksikan diri juga bagaimana kita menyikapi peristiwa hidup yang sedang kita alami. Ayo guys, kita semangat bareng-bareng, kita jalani hidup dengan rasa syukur. Karena kalau kita bersyukur, itu nanti secara nggak langsung juga hal-hal yang baik akan datang gitu loh. Yeah. Nyata sih, aku juga merasakan. Oke, sudah cukup sih cerita dari aku. Kalau kamu gimana? Sudah cukup kah? Ya udah. Oke guys, jadi itu aja yang dapat kita curhatin pada episode keempat kali ini. Iya, sesi curhat. Sekiranya bisa menginspirasi para pendengar ya. Ya, amin. Sampai jumpa di episode ke-5, episode berikutnya. Kami berdua pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye.